Seorang pemuda dari Inggris bernama Thomas bekerja sebagai mekanik mesin dan kehidupannya sangat sulit. Dia dikaruniai seorang anak putri dan ketika berusia 5 tahun, dia terkena kerusakan pada syaraf otot-ototnya. Sehingga hal itu menyebabkan tidak kunjung tumbuh tubuhnya. Dan ketika sang ayah masuk kamarnya, ia pasti mendapati putrinya sedang menangis. Lalu sang ayah pun menutup pintu dan berlari ke kamarnya serta menendang kasurnya dengan kakinya sambil merasa marah. Seraya berkata, "Kenapa ya Rob? Semua orang memiliki anak putri, sedangkan aku mendapat cobaan dengan kemiskinan dan sakitnya anakku." Suatu hari dia pergi kerja, lalu dia mengeluh dan bercerita kepada temannya. Lalu temannya berkata, "Aku merasa kagum dengan salah satu temanku yang muslim. Setiap harinya dia memeluk dan mencium anaknya. Dan ketika aku melihatnya dengan terkejut, dia berkata kepadaku, apa yang aku lakukan sama seperti dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan anaknya." Dan setiap kali anaknya Fatimah masuk ke ruangannya, maka disambutlah ia, lalu mencium tangannya dan mendudukkannya di tempatnya, di mana Nabi Muhammad selalu memperhatikan 4 perkara. Lalu ia mengikuti seekor kuda untuk mendudukan cucunya Hasan dan Hussein di atas kuda tersebut, lalu memanjakan mereka berdua. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka dari itu aku katakan padamu, anak perempuan wahai temanku, merupakan karunia yang paling indah dari rahasia Tuhan. Maka dari itu, dekatilah dia. Barangkali engkau akan mendapatkan kebahagiaan suatu hari nanti. Lalu Thomas pun pulang ke rumahnya, lalu dia masuk kamar anaknya. Lalu sang anak menangis seperti biasanya. Lalu pada waktu itu sang ayah membawanya di atas pundaknya, lalu sang anak pun terdiam. Lalu sang ayah pun berlari-lari di dalam rumah sambil merentangkan tangannya seperti sayap. Sang anak pun tersenyum hingga dia tertawa lepas sekali. Dan pada hari itu pula, Thomas merasa sangat senang untuk pertama kalinya. Karena saking senangnya, dia membawa anaknya ke jalan sambil berlari seperti orang gila. Dan sang anak terus tertawa, hingga tawanya sangat lepas dan juga sangat lama. Ketika sang ayah berlari kencang sambil membawa anaknya, lalu ada seseorang yang melihatnya sambil berkata, "Aku melihatmu berlari sangat kencang sekali. Kenapa kamu tidak ikut lomba lari, yang mana setiap tahunnya dilombakan oleh negara Inggris?" Lalu hingga akhirnya Thomas pun mengikuti perlombaan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, dia mengikuti lomba sambil membawa anak putrinya. Dan dia pun mendapatkan juara 3. Dan itu juga disebabkan karena ia membawa anaknya. Dan semua orang pun mulai membicarakan serta berita-berita bermunculan tentang Thomas dan anaknya. Dan di tahun berikutnya, Thomas mengikuti perlombaan yang sama serta membawa anaknya juga. Lalu dia berlari mengungguli yang lainnya. Hingga akhirnya dia mendapatkan juara 1 dan mendapatkan hadiah $9 juta. Serta mendapatkan sertifikat tentang ayah yang sempurna dan menjadi orang terkaya di Inggris. Lalu setelah itu, dia menjadi pemilik perusahaan. Kemudian dia meletakkan sebuah bingkai yang bertuliskan, "Anak perempuan wahai temanku, merupakan karunia yang paling indah dari rahasia Tuhan. Maka nikmatilah dengan mendekatinya. Dan semoga Allah memberikan keindahan dengan wujudnya." Suatu hari, Imam Ahmad Ibnu Hanbal memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Dan ternyata, ada muridnya yang bernama Ismail. Dia adalah murid yang paling rajin dan pandai. Setelah selesai pelajaran, salah satu murid dari yang lainnya berkata, "Ismail hari ini tidak hadir di pelajaran, karena kemarin ia sholat malam sampai waktu subuh dan menghatamkan Quran sepenuhnya. Dan setelah sholat subuh dia langsung tidur. Mungkin dia merasa lelah sehingga tidak hadir hari ini." Dan salah satu temannya juga mendengar bahwa Ismail itu menghatamkan Quran setiap harinya.
dan dia tidak pernah tidak hadir di pelajaran. Lalu Imam Ahmad Ibnu Hambal tidak memperhatikan sebab Ismail tidak hadir. Hanya saja bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Ismail mentadabur ayat Quran dan makna-makna yang agungnya ketika dia menghatamkannya tiap hari. Dan di hari kemudian Ismail datang untuk belajar. Lalu Imam Ahmad Ibnu Hambal mendekatinya. Lalu beliau berkata dengan kecintaannya, "Aku dengar-dengar kamu setiap hari menghatamkan Al-Quran." Lalu Ismail menganggukkan kepalanya sambil berbangga dengan dirinya. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, "Aku ingin hari ini kamu bangun malam seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya. Tetapi bacalah Al-Quran dengan tadabbur, seakan engkau membacanya denganku." Dan Ismail menjawabnya, "Baiklah wahai Syekh." Suatu hari Ismail mendatangi Imam Ahmad sambil merasa takut. Lalu ia berkata, "Aku telah membaca Quran seperti apa yang engkau perintahkan. Akan tetapi aku tidak bisa membacanya kecuali hanya 10 juz saja." Lalu Imam Ahmad berkata sambil tersenyum, "Tidak apa wahai anakku, tetapi hari ini aku menginginkanmu agar bangun malam dan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tetapi engkau membacanya seakan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dan di hari kemudian Ismail datang dengan raut wajah yang malu. Dia mengabarkan kepada Imam Ahmad bahwa dia tidak bisa membaca Al-Quran kecuali juz 30-nya saja. Imam Ahmad terdiam menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Malam ini aku ingin kamu bangun seperti biasanya. Tetapi, bacalah Quran pada hari ini seakan engkau membacanya di hadapan Allah." Dan di kemudian hari ia datang dengan menangis. Dan Syekh pun mengetahui maksud dari rasa malunya. Lalu Ismail berkata, "Wallahi wahai Syekh, aku tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah karena kehusyuanku dan ketakutanku bahwa Allah mendengarkanku." Lalu Imam Ahmad tersenyum dan berkata kepada muridnya, "Tidak semua yang kau banyak membaca dengan lisanmu itu menurunkan derajat. Tetapi sesuatu yang kau fahami dan engkau tadabburi." الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.